Halo sobat karibku, aku harap kalian masih fine dan berbunga-bunga. Selamat datang di channel Suka Nonton. Kali ini kita akan membahas film Atlas. Film Atlas adalah film fiksi ilmiah yang mengangkat tema kecerdasan buatan dan masa depan dunia yang dikuasai oleh robot. Sebelum menikmati seperti biasa, siapkan dulu kopi, roti, nasi, indomie, dan semua yang ada di seluruh negeri agar lebih asyik nontonnya. Dan jangan lupa subscribe, like, serta bagikan ke seluruh penjuru bumi. Tanpa berpikir panjang, saksikan dulu. Terlihat kehidupan masa depan yang hancur karena ulah kecanggihan robot AI ciptaan manusia sendiri. Namun saking canggihnya robot-robot ini bisa berontak. Pemberontakan ini dipimpin oleh salah satu robot yang bernama Harlan yang mengakibatkan jutaan manusia mati. Setelah itu umat manusia di seluruh dunia bergabung karena tidak mau diremehkan oleh robot dan melakukan perlawanan. Perlawanan ini menghasilkan sebuah kemenangan telak walaupun menghabiskan banyak pengorbanan. Harlan yang merasa terpojok dan kalah telak memutuskan pindah ke planet lain, sebut saja planet Chiasm. Harlan pergi sambil meninggalkan sebuah pesan kalau dirinya akan balas dendam. Singkat cerita, 28 tahun kemudian setelah kepergian Harlan, pemerintah masih memburu robot-robot AI yang ditinggalkan oleh Harlan. Salah satunya adalah robot yang sangat kuat bernama Casca, yang membuat polisi kerepotan karena saking kuatnya. Walau pertikaian dengan Casca membutuhkan waktu yang lama seperti emak-emak yang lagi dandan, polisi berhasil melumpuhkan Casca. Scene ini memperlihatkan tokoh utama kita yang tak lain tak bukan adalah Atlas Cyber, seorang agen analis yang cerdas namun tidak suka dengan AI karena trauma. Pemerintah yang masih saja mencari keberadaan Harlan, padahal Harlan sudah berada di planet Chiasm hampir 30 tahun, melibatkan Atlas untuk mencari keberadaan Harlan melalui Casca. Di sisi lain, seorang kolonel sebut saja Mr. Kopral menghadap komandan sebut saja Botak, mengatakan ketidaksetujuannya mengikut sertakan Atlas dalam kerjanya. Ia merasa terganggu karena bagi dia Atlas tidak cocok melakukan misi ini. Namun komandan Botak mengatakan bahwa hanya Atlas kini yang bisa diandalkan. Singkat cerita, akhirnya Atlas bertemu dengan Casca sambil mengoprek-ngoprek CPU serta memori milik Casca untuk mengetahui keberadaan Harlan. Casca dengan yakin dan percaya diri bahwa dirinya tidak bisa diretas, namun kenyataannya Atlas mampu melakukan itu, bahkan bisa mengetahui apa yang ada di pikiran Casca. Finally, Atlas berhasil mengetahui keberadaan Harlan alias pemimpin robot pemberontak yang tidak tahu terima kasih. Casca marah dan mencoba menyerang Atlas. Untungnya Atlas sudah mempersiapkan diri sebelumnya dan Atlas pun menghabisi Casca tanpa tenaga. Komandan Botak yang terlalu ambisi ingin menangkap Harlan. Setelah mendapatkan informasi keberadaan Harlan dari Atlas, ia mengutus Mr. Kopral dan pasukannya menyerbu di planet yang dimaksud. Karena Komandan Botak ingin segera mendapatkan CPU Harlan agar dapat mengetahui bagaimana cara Harlan memberontak. Namun Atlas melarang tindakan ini karena bagi Atlas ini sangat buru-buru, di mana mereka belum tahu medan dan kondisi planet yang akan mereka tuju. Tentu bagi Atlas ini akan membahayakan mereka, terlebih Harlan adalah robot cerdas yang bisa meretas seluruh sistem AI di dunia. Ternyata perkataan Atlas tidak dihiraukan oleh Komandan Botak. Komandan tetap akan memberangkatkan pasukan beserta robot AI super canggih. Misi kali ini para pasukan membawa robot AI super canggih yang disinkronkan dengan penggunaannya menggunakan koneksi yang bernama neural, yang diciptakan oleh Ibunda Atlas untuk menyatukan pikiran manusia dengan AI. Namun lagi-lagi Atlas yang melihat itu tidak suka dan tidak setuju jika menggunakannya. Atlas pun menawarkan diri untuk ikut bersama pasukan melakukan misi ini karena Atlas merasa paling mengetahui seluk-beluk Harlan yang sedang dicari selama ini. Singkat cerita, akhirnya para pasukan Komandan Botak dan Atlas berangkat menuju planet Chiasm, planet yang ditinggali oleh Harlan, menggunakan pesawat induk melewati perbatasan atmosfer bumi dengan keamanan yang super ketat. Atlas selalu menganjurkan para pasukan untuk mengingat-ingat misi dan rencana-rencana mereka.
Karena jika disimpan dalam bentuk digital, ada kemungkinan besar Harlan akan meretasnya. Setelah mendengarkan perkataan Atlas bukannya menurutinya, para pasukan malah tampak meremehkan karena wajah Atlas yang tidak meyakinkan. Hal ini membuat Atlas marah. Atlas marah bukan semata karena diremehkan, namun Atlas paham betul dengan seluk-beluk Harlan yang bisa membahayakan para pasukan jika menghiraukan perkataan Atlas. Lagi-lagi perkataan Atlas tidak digubris. Yang lebih parah lagi, Mr. Corporal dan pasukannya merasa sangat percaya diri bahwa misi ini akan dimenangkan oleh mereka dengan mudah. Kepedean banget ini lur. Atlas pun mengingatkan kembali Mr. Corporal bahwa Harlan bukanlah robot sembarangan dan sangat cerdas. Atlas menjelaskan bisa jadi kita tanpa sadar masuk dalam jebakan. Tapi lagi-lagi Mr. Corporal menyepelekannya. Wah, gawat ini. Kira-kira apa yang akan terjadi lur? Namun sebelum terjadi silakan klik subscribe, like, dan bagikan pada seluruh warga bumi beserta isinya. Ya, benar saja, tiba-tiba tanpa aba-aba pesawat mereka diserang oleh robot-robot pasukan Harlan secara brutal. Berakibat banyak pasukan yang mati tanpa perlawanan. Dibantu oleh Mr. Corporal, Atlas berhasil masuk dalam robot dan diminta untuk bertemu di titik pertemuan. Sedangkan penyerangan secara brutal terus terjadi. Aksi kejar-kejaran, tembak-tembakan, dan percikan-percikan api tampak terlihat di angkasa. Dan pesawat pun akhirnya jatuh. Atlas yang berhasil selamat dari serangan itu kini ia bersama robot AI yang bernama Smith. Namun karena idealisnya yang kuat, Atlas tidak mau mensinkronkan otaknya dengan Smith. Alhasil tidak semua fitur bisa ia pakai. Akhirnya mau tidak mau di mana ia harus jalan kaki menuju kapsul penyelamat. Belum lagi Smith mengalami kerusakan baterai sehingga hanya bisa digunakan selama 22 jam. Singkat cerita, di tengah perjalanan Atlas menemukan tumpukan robot pasukan di mana mereka semua mati. Atlas sangat menyesal karena mereka tidak mau mendengarkan Atlas, padahal ini alasan Atlas ikut dalam misi ini. Tiba-tiba pasukan Harlan datang dan yang membuat Atlas terkejut, salah satu dari pasukan tersebut adalah Casca. Loh, kok bisa? Padahal Atlas sendiri sudah menghabisinya. Atlas yang sudah terpojok mau tidak mau harus segera lari. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Karena semakin terpojok, Atlas memutuskan meledakkan bom ion sehingga semua pasukan Harlan koit kecuali Casca. Akibat ledakan bom ion, Atlas dan Smith terperosok ke tanah dan menyebabkan kaki Atlas patah. Beruntung Smith mampu mengobatinya walau itu sangat sakit bagi Atlas, dan tulangnya pun bisa menyambung kembali. Atlas yang mendapatkan saran dari Smith untuk menyinkronkan otak mereka karena ini satu-satunya cara untuk bertahan hidup dan keluar dari tanah. Akhirnya Atlas pun menurutinya walau ia terpaksa karena masa lalunya. Atlas tidak percaya AI karena di mana Harlan yang harusnya menjaganya malah membangkang. Di sisi lain terlihat Casca yang masih hidup mencari keberadaan Atlas dan ingin menghabisinya. Di tempat yang berbeda ternyata Harlan berhasil menangkap Mr. Corporal hidup-hidup. Dia memaksa Corporal untuk memberikan kode agar bisa membuka pesawat dan mengambil nuklir yang ada di dalamnya. Di waktu yang sama Atlas dan Smith akhirnya berhasil keluar dari lubang tanah. Namun keberadaan mereka diketahui oleh Casca. Terjadilah pertengkaran antara Casca dan Atlas. Namun lagi-lagi Atlas berhasil mengalahkan Casca dengan menggunakan bom nuklir yang membuat badan Casca hancur berkeping-keping, menyisakan kepalanya saja yang buluk. Dan dalam hitungan ketiga diremas kepala buluk si Casca. Atlas dan Smith menuju markas Harlan dengan tujuan untuk memetakan markas Harlan. Tidak lupa Atlas menaruh suar untuk meminta pertolongan. Namun Harlan ternyata sudah berhasil memiliki pesawat pemerintah yang membawa nuklir untuk menghancurkan setengah planet bumi. Dan tiba-tiba posisi Atlas ketahuan. Atlas pun berhasil ditangkap. Di bumi Komandan Botak menerima informasi dari Atlas bahwa Harlan berhasil memiliki pesawat induk milik pemerintah. Tentu hal ini membuat Komandan ketar-ketir, takut jika nuklir itu digunakan untuk meledakkan bumi. Setelah Atlas sadar, ternyata Harlan sudah berada di depannya. Ternyata Harlan adalah robot AI ciptaan Ibu Atlas.
Dan tujuan Harlan saat ini adalah menghapus konflik yang ada di bumi. Dan untuk menghilangkannya, Harlan akan menghabisi setengah populasi penduduk manusia. Ini mah nambahin konflik ya lur. Ternyata sejauh ini Harlan sudah merencanakan secara matang, mulai dari penangkapan Kas-Kas sampai datangnya Atlas di planet ini. Dengan adanya Atlas, Harlan bisa mengetahui kode atmosfer agar Harlan bisa melewatinya. Wah, tak disangka lur. Akhirnya Harlan mengambil kode itu melalui mata Atlas. Terlihat Kopral yang menyesal karena tidak mendengar Atlas waktu itu. Setelah Harlan pergi, Mr. Kopral meminjamkan alat koneksi untuk memanggil Smith. Dan akhirnya Atlas dan Smith terkoneksi 100%. Smith datang dan menolong mereka berdua. Di sisi lain pesawat induk sudah siap meluncur menuju bumi. Smith dan Atlas pun membabi buta markas Harlan yang jumlah pasukannya sangat banyak. Kopral pun mengorbankan dirinya untuk meledakkan markas Harlan. Setelah mengalahkan pasukan Harlan, kini Atlas berhadapan dengan Harlan secara langsung. Sementara itu pesawat induk sudah lepas landas menuju bumi. Smith berusaha meretas hulu ledak sebelum Atlas meledakkannya. Di waktu yang tepat, boom, Atlas berhasil meledakkan pesawat sebelum sampai ke bumi. Tapi ini belum selesai lur. Dilanjut Atlas dan Smith menghadapi Harlan dan terjadilah pertikaian. Harlan yang sangat hebat dengan pedangnya membuat Atlas dan Smith keteteran. Namun Smith berhasil melumpuhkan Harlan dengan meriamnya. Dalam kondisi Harlan tak sadar, Atlas berhasil menghancurkan Harlan dan mengambil CPU-nya. Scene ini diakhiri dengan Smith yang mengorbankan dirinya agar oksigen milik Atlas bisa bertahan hingga bala bantuan datang. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan ke seluruh bumi. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.